Hadis ini, pengelompokan hadis ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghilangkan najis tersebut. Apabila najisnya adalah najis ainiyah, misalnya darah, masih ada darahnya, kencing, masih terlihat kencingnya, benda dan sifat-sifatnya masih ada, tai masih ada benda dan sifat-sifatnya, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuhnya, dengan air yang suci dan mensucikannya sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Bendanya sampai hilang dan bau, rasa dan warnanya juga hilang. Maka ketika sudah hilang benda dan sifat-sifatnya, dikatakan sesuatu yang terkena najis itu telah menjadi suci kembali. Itu kalau najis ainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Baha'iddin Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Al-Syeikh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syeikh Bisri Sansuri wa Syeikh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Malu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali untuk kesekian kalinya mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian tafsir ayat ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga senantiasa bisa kita hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah najis dan cara untuk menghilangkannya. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya penafsiran beberapa surat, yaitu surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu suci baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Baik dia mukmin atau kafir, maka manusia itu suci sebelum dan setelah meninggal dunia. Yang kedua, air susu dari manusia itu juga suci dan boleh halal untuk dikonsumsi berdasarkan ayat tersebut. Kemudian juga kita telah membahas surat Al-Maidah ayat 3 dan juga Al-An'am ayat 145 yang menjelaskan beberapa najis. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Baik dia tidak disembelih sama sekali, mati tanpa disembelih, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka dia disebut bangkai. Hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Kemudian najis yang berikutnya adalah darah. Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir, bukan seperti misalnya hati, limpa, tidak seperti itu, tetapi darah yang sa'il, yang mengalir. Ini juga najis. Najis berarti haram untuk dikonsumsi, karena definisi najis itu adalah sesuatu benda yang haram untuk dikonsumsi, baik sedikit maupun banyaknya. Dengan ketentuan haramnya itu adalah dalam kondisi normal, mudah untuk dipisahkan dengan najisnya. Kemudian yang antara benda itu dengan najisnya bukan karena kemuliaannya, bukan karena menjijikkannya, bukan karena bahayanya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bangkai, darah. Yang ketiga adalah babi. Babi itu najis dan haram untuk dikonsumsi. Najis seluruhnya, baik dagingnya maupun bulunya maupun tulangnya, dan segala sesuatu yang bagian dari binatang babi itu adalah hukumnya haram. Ini dalam surat Al-An'am ayat 145. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang najis, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Qala As-Suyuti fil Iqlil. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil, beliau mengatakan, ustudilla biqaulihi rijsun ala najasatil khamri. Dijadikan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala rijsun. Di situ disebutkan kata rijsun, innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan berdasarkan firman Allah rijsun, maka diambil dalil bahwasanya khamr itu najis. Jadi khamr itu hukumnya adalah najis dan haram untuk dikonsumsi. Karena tergolong di sini memabukkan. Khamr baik yang dibuat dari yang dibuat dari anggur atau selainnya. Khamr itu hukumnya adalah najis dan haram berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90. Qala Ramliyu fi Nihayatil Muhtaj, ammal khamru bisairi anwa'iha fataghlidhan wa zajran anha kal kalbi wa li'annaha rijsun binassil qur'ani wa rijsu an-najasu. Sedangkan khamr dengan segala macam jenisnya, maka itu larangan terhadap khamr itu sangat kuat, sangat kuat sebagaimana larangan terhadap anjing. Artinya najisnya. Karena palian nahari rijsun, karena khamr itu rijsun, najis dengan nas Al-Quran. Jadi kenajisan khamr itu ada nasnya di dalam Al-Quran, sehingga larangan untuk minum khamr itu, atau larangan untuk menjauhi khamr sebagai benda yang najis itu seperti larangan terhadap anjing, baik itu menyentuhnya maupun mengkonsumsinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-Nasafi fi tafsirihi rijsun najasun aw khabithun mustaqdzarun. Firman Allah rijsun dalam ayat yang tadi itu artinya adalah najis atau sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Ini makna rijsun. Bisa berarti najis. Kalau disebutkan untuk khamr tadi, maka maknanya adalah bahwa khamr itu najis atau sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Itu makna daripada rijsun. Maka khamr di sini, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya khamr itu adalah najis, dan najis tentu saja itu haram untuk dikonsumsi. Bahkan larangan minum khamr itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran secara tegas. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak itu terdapat pelajaran di dalam binatang ternak. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum kalian dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu. Min baini farthi wa damin, yaitu di antara kotoran dan darah terdapat susu yang murni, yang itu dijadikan bisa diminum bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini ayat An-Nahl 66. Qala Suyutiyu fil Iqlil ustudilla bihi ala taharati labanil ma'kuli
wa ibahati syurbihi. Dijadikan dalil, ayat ini dijadikan dalil bahwasanya air susu binatang yang boleh untuk dimakan itu hukumnya suci dan boleh untuk diminum. Jadi misalnya air susu sapi halal, suci dan halal untuk diminum. Air susunya kambing boleh, itu suci dan boleh untuk diminum. Air susunya unta maka itu suci dan boleh untuk diminum. Berdasarkan ayat ini, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Adapun air susu binatang yang haram untuk dimakan, maka hukumnya juga najis. Juga najis, haram untuk diminum. Misalnya air susunya babi misalnya, atau air susunya anjing, maka itu juga haram untuk diminum. Yang suci dan halal untuk diminum itu adalah air susu dari binatang yang bisa untuk yang boleh untuk dimakan. Adapun air susu manusia seperti yang kemarin kita jelaskan, maka itu suci dan halal untuk diminum meskipun manusia dagingnya haram untuk dimakan, tetapi air susunya dan badannya itu suci berdasarkan ayat walaqad karramna bani Adam. Ini pengecualian. Kaidahnya pada umumnya binatang yang halal untuk dimakan, maka air susunya suci dan boleh untuk diminum. Binatang yang tidak boleh untuk dimakan, maka air susunya itu najis dan tidak boleh untuk diminum. Kecuali manusia. Manusia tidak boleh dimakan, tetapi air susunya itu suci dan halal untuk diminum berdasarkan ayat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam surat An-Nahl ayat 80. Qauluhu ta'ala wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasa wa mata'an ila hin. Wallahu ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan untuk kalian min buyutikum, rumah-rumah bagi kalian, sebagai sakanan, sebagai tempat tinggal bagi kalian. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami, dan Allah telah menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit binatang ternak, buyutan, yaitu rumah-rumah dari kulit binatang ternak, tastakhifunaha, yang kalian merasa ringan untuk membawanya, yauma dha'nikum, pada waktu kamu bepergian, wa yauma iqamatikum, dan pada hari ketika kamu bermukim, wa min aswafiha, dan Allah telah menjadikan dari bulu domba, wa aubariha, dan bulu onta, wa ash'ariha, dan bulu kambing, asasa wa mata'an ilahin, yaitu asas, yaitu alat-alat rumah tangga, wa mata'an ilahin, dan kesenangan bagi kalian sampai pada waktu tertentu. Itu dari sisi terjemahnya. Dalil ala taharati sya'ril hayawan al-ma'kul wa sufihi wa wabarihi
idlau kana najisan lamamtunna bihi alaina. Nah, ayat ini adalah menjadi dalil bahwa rambutnya binatang yang bisa dimakan. Karena dicontohkan dalam ayat ini, pertama adalah aswaf. Aswaf itu adalah bulu domba. Domba itu kibas, itu kambing kibas bulunya kayak gitu. Kita tahu itu adalah suci. Itu adalah suci dan itu bisa dijadikan sebagai pakaian, dijadikan sebagai untuk alat-alat tertentu. Kemudian yang kedua adalah aubar. Aubar itu adalah bulu unta yang dia bulu yang lembut. Nah, itu bulu unta seperti bulu sapi. Kemudian asy'ariha yaitu rambutnya kambing Jawa yang kita lihat ya berambut. Nah, itu di sini bahwa ausafiha wa aubariha wa asy'ariha dari an'am, binatang ternak, yaitu binatang yang halal untuk dimakan, itu adalah suci, tidak najis. Nah, tidak najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rambut binatang yang boleh untuk dimakan itu adalah suci. Nah, itu suci, tidak najis. Karena ayat ini menyebutkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pastilah dia berupa sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Karena nggak mungkin Allah memberikan nikmat kepada kita berupa sesuatu yang najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Suyuti fil Iqlil. Sekarang kita membaca penjelasan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil. Ustudilla biha ala taharati juludil ma'kulati wa aswafiha wa aubariha wa ash'ariha idza kharajat fil hayati aw ba'da tazkiyati. Wastadalla bi umumil ayati man abahaha mutlaqan walau min ghairi muzakkatin. Diambil dalil berdasarkan ayat ini bahwa kulit binatang yang boleh dimakan, kulitnya sapi, kulitnya kambing, kulitnya unta dan sebagainya, itu adalah suci. Demikian juga bulunya maupun rambutnya itu juga suci, baik keluar fil hayah di waktu hidup atau setelah disembelih itu suci. Ketika dia masih hidup, bulu yang terpisah dari binatang itu suci. Ketika dia mati, bulu yang terpisah darinya itu juga suci. Misalnya kambing atau domba, dia masih hidup, kemudian bulunya dipotong, dibuat untuk pakaian, dibuat untuk alat-alat tertentu, maka itu suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Karena itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian juga bulu, misalnya kambing atau rambut kambing itu bisa juga untuk kalau terpisah dari badannya, meskipun dia masih hidup, maka itu hukumnya adalah suci. Demikian juga setelah mati disembelih, itu juga suci. Tapi kalau matinya itu bangkai tanpa disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara, maka najis. Karena dia kalau bangkai kemarin sudah kita sebutkan dalilnya, dia adalah najis segala sesuatunya, baik itu dagingnya maupun rambutnya, meskipun itu bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai unta, itu najis. Tapi kalau dia disembelih dengan sembelihan syar'i, maka dagingnya itu suci
demikian juga rambutnya itu juga suci. Yang terpisah darinya itu suci. Berbeda halnya dengan rambut, bulu atau bulu halus dari binatang yang tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Maka yang terpisah darinya itu adalah najis. Misalnya kucing. Kucing halal atau haram dimakan? Haram, tidak boleh kita menyembelih kucing kemudian dimakan. Itu binatang yang haram untuk dimakan. Maka bulu yang terpisah dari kucing itu adalah najis. Maka kita harus berhati-hati kalau kita punya kucing misalnya, harus berhati-hati. Karena nanti kalau bulunya itu sampai kemudian berguguran, kemudian mengenai pakaian kita atau di tempat sholat kita, maka bulu-bulu itu adalah najis hukumnya. Nanti bisa berpengaruh kepada sholat yang kita kerjakan apabila kita membawa najis ketika kita melaksanakan sholat. Atau misalnya bulunya babi, punya bulu nggak babi? Bulu halus misalnya itu adalah najis. Bulunya anjing yang terpisah darinya itu juga najis. Nah, jadi kaidahnya berdasarkan ini, bulu binatang yang bisa atau halal untuk dimakan itu adalah suci. Yang terpisah darinya baik ketika dia hidup atau setelah dia disembelih secara syar'i, maka dia adalah suci. Sedangkan bulu atau rambut dari binatang yang haram untuk dimakan, yang terpisah darinya ketika dia masih ketika dia masih hidup atau setelah mati, itu hukumnya adalah najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastadalla bi umumil ayah man abaha mutlaqan. Sebagian ulama yang membolehkannya secara mutlak meskipun tanpa disembelih secara syar'i. Kalau itu adalah bulu atau rambut binatang yang makul, yang boleh dimakan, maka itu adalah suci meskipun tidak disembelih. Artinya berarti bangkai. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi pada umumnya yang kita ikuti adalah yang tadi, yang pertama, yang menjelaskan bahwa bangkai atau bulu binatang yang bisa dimakan itu suci, yaitu ketika dia masih hidup, terpisah darinya ketika masih hidup, atau setelah mati dengan disembelih secara syar'i. Jika dia bangkai, maka bulunya, rambutnya itu menjadi najis sebagaimana dagingnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala an-Nasafi fi tafsirihi wa min aswafiha ay aswafid dha'ni. Ini penjelasan saja. Yang dimaksud dengan min aswafiha artinya min aswafid dha'ni, yaitu bulu dari domba. Wa aubariha ay wa aubaril ibil, yaitu bulu lembut yang ada pada unta. Wa ash'ariha ay wa ash'aril ma'az, yaitu rambut dari kambing Jawa atau kambing kacangan. Asasan ay mata al bait, bisa dijadikan sebagai perabot rumah dari kulit, dari bulu kambing, bisa dijadikan sebagai itu. Wa mataan, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ay syai'an yuntafa'u bihi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan ilahin muddatin minaz zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa najis dan sesuatu yang dipastikan suci yang dijelaskan oleh
beberapa ayat Al-Quran. Tetapi ada beberapa najis yang lainnya yang dia najis, nggak ada nasnya di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sebuah kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama ahli fikih, bahwa setiap sesuatu benda cair yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, itu adalah najis juga, kecuali mani. Kecuali mani semuanya. Ini jenis najis ini, pengelompokan hadis ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghilangkan najis tersebut. Apabila najisnya adalah najis ainiyah, misalnya darah, masih ada darahnya, kencing, masih terlihat kencingnya, benda dan sifat-sifatnya masih ada, tai masih ada benda dan sifat-sifatnya, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuhnya, dengan air yang suci dan mensucikannya sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Bendanya sampai hilang dan bau, rasa dan warnanya juga hilang. Maka ketika sudah hilang benda dan sifat-sifatnya, dikatakan sesuatu yang terkena najis itu telah menjadi suci kembali. Itu kalau najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah yang tidak lagi ditemukan benda dan sifat-sifatnya, maka cara menghilangkannya adalah dengan disiramkan air pada tempat yang terkena najis itu satu kali. Sekali saja itu sudah menjadikan tempat atau benda yang terkena najis tersebut menjadi suci. Misalnya di tangan kita tadi ada darah, misalnya. Kemudian darahnya sudah, bendanya sudah nggak ada, sifat-sifatnya nggak ada lagi. Maka cukup disiram sekali, itu sudah menjadi suci. Itu kalau najis hukmiyah. Maka najis-najis yang ainiyah, di antara apabila misalnya dia berada di tempat yang nanti sulit untuk menghilangkan benda dan sifat-sifatnya, kecuali dengan nanti akan merembetkan najis itu ke tempat yang lain, misalnya ada di tengah rumah, atau misalnya ada di tengah masjid, atau di tengah musalla, maka caranya adalah dengan menjadikan najis ainiyah menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu. Jadi misalnya masih ada tainya di tengah musalla, maka dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu pakai sepet atau pakai tisu atau pakai kain. Dihilangkan bendanya, kemudian digosok-gosok sampai hilang sifat-sifatnya. Bau, rasa, dan warnanya hilang. Kalau sudah hilang, baru kemudian disiram satu kali, maka itu sudah suci. Jadi dengan menjadikannya menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu, baru kemudian disiram. Karena jika masih dalam keadaan menjadi najis ainiyah, ada di tengah musalla, di tengah masjid, maka kalau langsung dibasuh, disiram dengan air, maka nanti najisnya akan merembet ke tempat yang lainnya. Ke tempat yang lainnya dalam masjid itu. Bukan dia menghilangkan najis, tetapi dia akan meratakan najis ke seluruh tempat. Kecuali kalau dia mau mengepel seluruh masjid itu, nanti setelah disiram rata najisnya kemudian disucikan lagi, maka itu hal yang lain, tetapi itu akan memberatkan. Tata cara yang benar, yang pas adalah dengan menjadikan najis yang ainiyah itu menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu, baru kemudian disiram satu kali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi yang lain, para ulama fikih juga membagi najis-najis itu
Yang pertama ada najis mukhaffafah. Kemudian ada najis mutawassithah. Kemudian ada najis mughalladzah. Najis mukhaffafah itu adalah najis air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum lebih dari 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Itu najisnya mukhaffafah. Yang pertama air kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Bayi perempuan meskipun umur sehari atau umur 2 hari itu najisnya sudah mutawassithah. Tapi kalau bayi laki-laki misalnya masih umur 2 hari, 3 hari, pokoknya belum lebih dari 2 tahun dan belum memakan sesuatu, belum makan nasi, belum makan pisang, belum makan apa-apa kecuali yang dimakan adalah air susu ibunya, maka najisnya, air kencingnya najisnya mukhaffafah. Tapi kalau umur misalnya 6 bulan tapi dia sudah makan selain air susu ibunya, maka najisnya sudah mutawassithah. Atau umur lebih dari 2 tahun, maka mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. Yang kedua adalah najis mutawassithah yang tidak mukhaffafah dan tidak mughalladzah, seperti air kencing, air kencing orang dewasa, seperti darah, seperti khamar, seperti nanah dan sebagainya, seperti tai, itu najis mutawassithah. Kalau najis mughalladzah itu adalah najisnya anjing atau babi, itu namanya najis mughalladzah. Yang disebut dengan najasah kalbiyah atau khinziriyah, ya, yaitu najis babi dan najis anjing. Di sini juga tata cara menghilangkannya itu juga berbeda-beda. Untuk mensucikan tempat yang terkena najis-najis itu juga berbeda-beda. Apabila najisnya itu tergolong sebagai najis mukhaffafah, yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang belum lebih umurnya 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya, itu cukup diperciki dengan air. Jadi tempat yang terkena air kencing tadi cukup diperciki dengan air, bukan disiram, diperciki dengan air secara merata pada tempat yang terkena najis, maka dia sudah menjadi suci. Itu untuk najis mukhaffafah. Yang kedua, kalau najis mutawassithah, maka dilihat tadi hukmiyah atau ainiyah. Kalau dia ainiyah, maka dengan cara tadi dibasuh dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau dia najisnya adalah hukmiyah, maka dengan cara disiram 1 kali itu sudah menjadi suci. Sekarang yang terakhir adalah najis yang mughalladzah, yaitu najis anjing atau najis babi. Najis anjing atau babi ini adalah dibasuh dengan air yang suci, mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 kali basuhan itu dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Salah satunya bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Tidak sampai kemudian menjadi tanah, tetapi dicampur dengan air sampai kemudian keruh airnya, kemudian itu dibasuhkan kepada bagian atau tempat yang terkena najis mughalladzah, najis anjing atau najis babi. Basuhan untuk menghilangkan najis itu dihitung 1 kali. Jadi tadi dihitung berapa basuhan? 7 kali basuhan. Basuhan untuk menghilangkan najis
benda najisnya itu meskipun beberapa kali dihitung satu kali. Misalnya ada najis anjing di sini, misalnya air liurnya anjing, maka dibasuh satu kali kok masih ada bendanya, dibasuh lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali baru hilang, maka di sini dihitung baru 1 kali basuhan, nambah 6 kali basuhan lagi karena dibasuh 7 kali. Tapi kalau 1 kali dibasuh sudah nggak ada lagi bendanya, maka di situ berarti cukup nambah, sudah dihitung 1 itu sudah masuk hitungan 1, maka tinggal nambah 6 kali lagi. Itu najisnya anjing atau babi yang disebut dengan najis mughalladzah. Nah, dan najisnya babi atau anjing ini bisa berpindah apabila basah, salah satunya basah atau dua-duanya basah, maka itu najisnya akan berpindah kepada yang lain. Tetapi kalau sama-sama kering, maka itu tidak berpindah. Kalau yang disebutkan di dalam hadis itu kan air liurnya, air liur daripada anjing itu kan jelas basah, air liur. Disebutkan dalam hadis tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalb ayaghsilahu sab'a marratin kemudian ulahunna biturab. Itu kalau air liur yang disebutkan di situ sebagai najis anjingnya. Kalau itu misalnya badannya berpindah kepada kita apabila salah satu dari kita artinya kita yang menyentuhnya atau anjing yang kita sentuh itu basah. Tapi kalau sama-sama kering, misalnya anjingnya badannya kering, tangan kita juga kering, kemudian tersentuh, maka dia tidak berpindah. Atau najisnya atau anjingnya itu basah, kemudian tangan kita kering, kemudian menyentuhnya, maka juga akan berpindah ke kita najisnya. Kalau air liur sudah jelas karena dia memang benda cair yang ada pada anjing itu. Ketika dia menjilat kita atau menjilat wadah tertentu, menjilat misalnya bak air atau menjilat air, maka semuanya akan menjadi najis. Najisnya adalah najis mughalladzah. Tata cara mensucikannya berdasarkan hadis adalah dengan dibasuh dengan air yang suci mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya itu dicampur dengan tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara global atau secara singkat pembahasan tentang najis. Kita telah sebutkan beberapa jenis najis, bahkan juga disebutkan hal-hal yang tidak najis untuk menjelaskan mana yang najis dan mana yang tidak najis. Ketika kita bicara tentang masalah bulu tadi, itu ada yang najis, ada yang enggak najis. Ketika bicara masalah air susu, juga ada yang najis dan ada yang tidak najis. Itu sudah kita sebutkan, dan juga tentang bagaimana cara untuk menghilangkannya. Air kencing itu juga najis, kecuali ada pengecualiannya juga, kecuali air kencingnya Nabi itu tidak najis. Tinja atau kotoran tai itu najis, kecuali tinjanya Nabi itu tidak najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air kencingnya suci. Sehingga ada salah seorang sahabat yang diriwayatkan bertabarruk dengan air kencingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat itu diperintahkan oleh Nabi untuk untuk membuang air kencing beliau ke tempat yang tidak diketahui oleh orang, kemudian sahabat itu keluar dan meminum air kencing Nabi. Nah, setelah ditanya oleh Nabi, dia sudah mengatakan sudah melaksanakannya, dan dia menjelaskan kalau dia sudah membuang air kencingnya ke dalam perutnya sendiri.
Sejak saat itu dia tidak pernah sakit perut selamanya, selama hidupnya, karena barokah dari air kencing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air kencing Nabi, kemudian darahnya Nabi, kemudian air tinja Nabi, itu semuanya adalah suci. Itu pengecualian. Tapi untuk manusia selain itu, siapapun itu, apakah kencingnya wali atau kencingnya kiai atau kencingnya ustadz, itu semuanya adalah najis dan haram untuk dikonsumsi. Tidak ada alasan untuk tabarruk misalnya, tidak ada alasan untuk tabarruk. Oh, ini air kencingnya wali, saya tabarukan dengannya. Nggak bisa, nggak bisa. Yang dikecualikan itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tidak bisa kita menjadikan sesuatu yang najis dan haram itu sebagai alasan, sebagai obat, ya. Karena obat itu Allah jadikan dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang halal dan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang haram ataupun najis. Nggak bisa seseorang misalnya dengan alasan untuk mengobati mata, kemudian dia raup atau membasuh wajahnya dengan air kencing misalnya. Nggak boleh, air kencing itu najis. Tidak boleh seseorang membasuh wajahnya dengan air kencing alasannya untuk mengobati matanya. Kemudian darah itu juga najis. Nggak boleh seseorang dengan alasan ini untuk mengobati penyakit saya, obatnya adalah minum darah misalnya. Nggak boleh, tidak diperbolehkan. Atau misalnya seseorang makan daging babi atau daging anjing, alasannya untuk kesehatan atau alasannya untuk obat, itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi untuk benda-benda tertentu, apabila seseorang itu membutuhkannya untuk hal-hal tertentu, misalnya dia membutuhkan tai sapi atau tai kambing untuk pupuk, misalnya bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk pupuk misalnya, maka tidak boleh dilakukan dengan cara jual beli. Hibah tidak boleh, jual beli juga tidak boleh. Demikian juga kalau seseorang sedang sakit, dia membutuhkan darah dari orang lain, maka tidak boleh dia beli darah, tidak boleh dia membeli darah atau kemudian hibah darah, nggak boleh. Tetapi bagaimana tata caranya? Tata caranya misalnya ya dengan dengan misalnya membeli wadahnya. Misalnya saya membeli plastik ini ya, yang isinya ada darahnya. Yang dibeli adalah tempatnya, bukan isinya. Isinya adalah untuk tabarruk, sumbangan bagi dia untuk orang lain, bukan dengan akad jual beli. Demikian juga kotoran sapi atau kotoran kambing juga demikian, bukan dengan melakukan jual beli. Kalau seseorang membutuhkan, karena jual beli benda yang najis itu hukumnya haram dan juga tidak sah jual beli perkara yang najis. Jual beli anjing, jual beli babi, jual beli bangkai, jual beli darah, itu dalam syariat Islam itu tidak boleh, tidak halal dan juga tidak sah jika dilakukan oleh seseorang. Nah, sehingga kalau memang dibutuhkan untuk hal-hal tertentu, maka tata caranya bukan dengan akad jual beli ataupun dengan akad hibah, tetapi bisa jual beli dengan wadahnya misalnya, atau misalnya dengan dengan melakukan tabarruk. Itu bisa dilakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita jelaskan terkait dengan masalah najis. Insyaallah
kita akan lanjutkan pada bab tayammum. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.